Oke, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya saya akan memberikan pengumuman di mana selama minggu ini mulai dari hari Senin hingga hari Sabtu akan ada kegiatan dan program-program gereja berikut, yaitu adalah Komsel, di mana hari Senin ada di Ala Indo pukul 7, di mana situ akan dipimpin oleh saya sendiri. Lalu hari Rabu ada Komsel di distrik bersama dengan Pastor Donita. Lalu juga hari Kamis ada Komsel di Hillsdale. Jumat ya, di Hillsdale ya. Di Kamis ada Komsel Maskot dipimpin oleh Pastor Jeffrey. Lalu juga ada Komsel Kemsi dipimpin oleh Pastor Don. Dan juga ada Stefani juga ya. Lalu hari Sabtu ada Youth CG dipimpin oleh Pastor Yohana, dan itu adalah kegiatan kita semua pada minggu ini. Hari Minggu juga ada 3 kebaktian, ada di Narwastu, ada di tempat ini pukul 11 dan juga pukul 2 siang pos juga di tempat ini. Sekian pengumuman, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kasih karunia anugerah daripada-Mu bagi kami semua. Pada siang hari ini kami masih bisa berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru, hari yang indah Kau berikan kepada kami. Biarlah pujian kami, hidup kami semuanya selaras dengan kehendak Tuhan. Ini kami Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Tetap semangat. Seperti ibadah pertama, tapi mari kita bawa kembali pujian kehadapan Tuhan. Mari kita akan sebut pujian tentang Allah, tentang dahsyat Engkau Tuhan. Sampai
semua ya? Iya, saya tahu baru makan yang manis-manis, makan yang banyak lemak kan biasanya, apalagi jam segini ya. Waduh, ini agak berat, jadi kita mau olahraga sedikit. Kita mau nyanyi lagu yang sifatnya agak profetik. Jadi kita mau jogetnya lebih seru. Kalau bisa keliling-keliling, ya kan lebih seru kita. Mungkin ada yang nggak tahu lagu ini atau sudah ada yang tahu lagu ini. Kita bakal nyanyi bareng-bareng. Oke.
pujian yang sudah kami naikkan Tuhan. Biarlah boleh menyenangkan akan hati-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini juga Tuhan Kau memberi kepada kami Tuhan untuk dapat datang kembali ke rumah-Mu menaikkan pujian di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh korban ucapan syukur dan pujian kami juga Tuhan, kami boleh letakkan di bawah mezbah-Mu Tuhan. Bapak di surga, kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk keadaan jemaat Tuhan, untuk para pastor yang ada melayani tempat ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati pelayanan-pelayanan mereka, Kau berkati usaha-usaha mereka, Kau berkati Tuhan keluarga mereka juga Tuhan, sehingga dengan Tuhan keberadaan mereka Tuhan, Injil-Mu Tuhan, kerajaan-Mu boleh disebarluaskan ya Bapak. Biarlah Tuhan seluruh aktivitas kami juga jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, baik Cire, baik host, baik hok Tuhan, penua di Wolonggong juga Tuhan, dan Narwastu, kami serahkan semua jemaat-jemaat ke dalam tangan dan pimpinan campur tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk negara Australia, kiranya Kau sendiri memberkati Tuhan campur tangannya Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam anugerah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada boleh di tempat ini juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara Indonesia Tuhan. Kiranya Kau memberkati negara kami Indonesia Tuhan. Kiranya Indonesia Tuhan boleh mendapat Tuhan anugerah dan perkenanan daripada-Mu Tuhan, sehingga boleh Tuhan banyak jiwa-jiwa juga Tuhan diselamatkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa juga Tuhan boleh Tuhan menyembah Engkau, menyebut kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau Tuhan adalah Mesias Tuhan, Kau sendiri Tuhan juru selamat mereka secara pribadi. Kami rindukan Tuhan lawatan itu boleh terjadi untuk Indonesia Tuhan, sehingga Tuhan Indonesia menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan aktivitas kami baik untuk hari ini dan seminggu ke depan ini semuanya ke dalam anugerah dan campur tangan-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan dengar firman Tuhan dari Pastor. Yes. Shalom saudara. Wah ini konsistennya mantap nih. Ada teman. Halo saudara, apa kabar? Wah, luar biasa nih. Ini yang saya lihat di sini tinggal pastor-pastoran dan para calon pastor ini. Dan para malaikat di surga nih. Oke, tetap semangat ya. Enak nih kalau kayak gini. Jadi saya nggak usah lama-lama nih khotbahnya. Kan udah pada jatuh semua ini. Oke, jadi khotbah saya pada sore hari ini masih nggak jauh-jauh dari temanya host selama setahun ini, yaitu apa? Berbuah. Amin, saudara masih pada ingat kan? Pasti dong ingat ya. Ya kita buka yuk ayatnya yuk biar lebih jelas lagi nih. Saya ulangin lagi ya. Kita buka Alkitab kita di Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Oke, saya bacain ya. Judulnya nih, judul perikopnya ialah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Satu lagi sebenarnya ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara, jadi
Di perikop ini dari ayat 1 sampai dengan 5 ini jelas ya. Kalau kita mau berbuah, apalagi kalau kita mau berbuah banyak, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Tuhan bilang kamu tinggal di dalam aku dan aku akan tinggal di dalam kamu. Nah, maksudnya apa saudara? Nah, ini berbicara mengenai ini ya, kalau kita tetap tinggal melekat pada Tuhan. Ini mengenai kalau kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita, ini berbicara mengenai keselarasan hidup kita dengan Tuhan. Nah, Tuhan bilang kalau kita selaras dengan Tuhan, maka kita akan berbuah banyak. Amin, benar ya, sampai sini udah setuju kan? Benar? Jadi kalau kita mau berbuah banyak, kita harus semua pemikiran kita, tingkah laku kita tuh harus selaras dengan apa yang maunya Tuhan. Benar ya saudara ya? Nah, saya percaya di sini pasti ini dong, udah istilahnya kan bukannya orang-orang yang di luar Tuhan, pasti semuanya nih berpikiran, semuanya kalau bisa ini pokoknya kita nih mau mengikuti kehendak Tuhan. Benar ya? Apapun yang mau kita lakukan, apapun yang mau kita putuskan, pasti kita mau sesuai dengan kehendak Tuhan. Benar ya? Amin ya saudara ya? Agar kita bisa selaras dengan Tuhan dan kita dapat menghasilkan buah yang banyak. Nah, tapi saudara, kita seringkali nih sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak Tuhan, seringkali ini kita terjebak ya saudara. Saya mau kasih tahu ada dua konsep yang seringkali ini menjebak kita nih saudara nih, yang membuat kita nih menjadi ragu-ragu atau menjadi ragu-ragu dan kita menjadi nggak mantap nih waktu kita mau mengambil keputusan, atau bahkan sudah ambil keputusan nih kita masih nggak mantap nih. Benar gak sih kita ini udah mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah? Nah, apa sih konsep kita? Ada dua pemikiran yang keliru nih gitu. Jadi yang pertama, ini istilah saya sendiri ya saudara ya. Jadi yang pertama itu adalah konsep second best. Ada yang tahu kira-kira konsep second best? Berarti kalau ada yang second berarti ada yang the best. Nah, ini saya mau jelasin saudara. Nah, saudara, dan kalau kita kan dalam hidup ini kan pasti bakal dihadapkan sama pilihan-pilihan, bener? Pasti itu kita nggak bakal bisa hindari. Setelah kita harus memutuskan gitu loh. Setelah kita memutuskan yang ini, pasti akan dihadapin lagi gitu. Untuk mengambil keputusan yang lain. Nah, sedangkan kita kan sebagai anak-anak Tuhan, pasti waktu kita mau mengambil keputusan itu kita pasti berpikir ya, aduh yang mana nih Tuhan? Nah, pokoknya intinya kita mau menyenangkan Tuhan, kita mau sesuai keputusan yang kita ambil ini mau sesuai dengan kehendak Tuhan yang tadi. Benar ya saudara ya, setuju ya? Nah, tapi kadang-kadang setelah kita memutuskan itu, kita mikir lagi nih, ini keputusan kita ini benar gak ya sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak ya? Nah, seringkali pikiran-pikiran itu tuh mengganggu banget nih. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu tuh mengganggu kita banget. Karena kita bakal merasa, wah kita nggak boleh berbuat salah nih. Kalau kita salah ambil keputusan, kita takutnya nggak bakal menyenangkan Tuhan. Dan takutnya kalau kita udah salah ambil keputusan itu, contohnya gini, Tuhan kan udah ada blueprint dalam kehidupan kita kan. Tuhan kan udah ada blueprintnya kan, Tuhan udah tahu nih, Tuhan udah rancangin nih. Tuhan itu adalah perancang yang agung gitu loh. Dia kan udah rancang hidup kita. Nah, terus dia udah rancang nih, kita bakal nanti ngedit sama siapa, bakal nanti kerjanya apa. Nah, sedangkan contoh lah yang paling gampang, waktu kita nih bagi yang single nih gitu ya, bagi yang single yang baru mau mencari jodoh nih, kan mau mutusin nih kira-kira waktu ditembak sama pacarnya, mau gak jadi pacar aku gitu kan. Nah, ini kan kita mesti mutusin kan, Tuhan ini bener kan nih jodoh saya gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita udah mutusin, kita terima, kita masih ragu-ragu, aduh gua ambil keputusan yang benar gak? Nah, sedangkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 yang Rasul Paulus berkata nih, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu semua itu dengan untuk kemuliaan Allah. Nah, namun seringkali setelah kita ambil keputusan nih, pikiran kita terus-menerus akan selalu balik bertanya lagi, apakah saya udah mengambil keputusan yang benar? Gitu. Nah, kita benar-benar terganggu banget pertanyaan ini. Soalnya kalau salah, berarti kan ada konsekuensinya, benar saudara? Nah, jadi saya mau ajak saudara nih mikirin lebih dalam lagi nih ya. Pada waktu kita mengambil keputusan itu tuh sebetulnya tuh kita nih yang kita fokusin nih keinginan kita
atau Tuhannya itu, gitu loh. Nah, kita bisa aja sih membuat kesalahan waktu kita mengambil keputusan itu, saudara. Jadi bukannya kadang-kadang atau mungkin seringkali kita bisa aja bikin salah. Nah, tetapi ya kalau kita punya pemahaman seperti ini, saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang in control. Jadi Tuhan Allah itu adalah perencana yang agung seperti yang saya bilang tadi, yaitu penuh rahmat, penuh kasih. Nah, maka kita harus percaya nih, Allah itu sanggup menjadikan hal-hal yang salah dan tidak baik itu menjadi indah dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, ini poin yang saya mau angkat. Jadi sebenarnya kita tuh nggak usah merasa nih Tuhan nih bakal ngejudge kita nih. Kayak gini ya, I told you, gitu kan saya sering bilang gitu sama Timi. Sebagai bapaknya Timi, saya sering bilang, tuh kan Timi, papi tadi bilang apa? Gitu. Karena dia nggak ngalisan gitu. Nah, Tuhan kita ini sebenarnya bukan Tuhan yang seperti itu, saudara. Nah, kalau kita punya pikiran Tuhan itu bakal menjudge kita, kalau kita sudah mengambil keputusan yang salah, misalnya gitu lah. Nah, berarti Tuhan tuh nggak tanggung jawab dong. Sedangkan enggak, Tuhan nggak tinggalin kita begitu aja. Dan nah, sebagai orang Kristen ya, kita sering merasa ragu dalam perjalanan mengikut Tuhan. Nah, memang benar sih tujuan kita kan mau menyenangkan hati Tuhan, tapi baik lagi kita seringkali ragu. Bener nggak di sini siapa yang kira-kira yang nggak pernah ragu? Coba saya mau tanya, kira-kira ada nggak? Kalau saya sih terus terang nih, saya sih setelah saya ambil keputusan saya masih tanya lagi, bener gak ya? Gitu. Padahal malah saya sering telepon-teleponan sama Iwan kalau di kerja nih, bener gak tadi ya? Gua begini ya, gitu. Ya, bener ya Mas Iwan ya. Tapi sih itu sebenarnya pertanyaan bahasa basi sih. Sebenarnya tetap aja saya jalanin gitu loh. Cuman kadang terus terang secara manusia kita masih ragu, bener gak sih keputusan yang kita ambil itu? Nah, sebenarnya konsep jadi gini loh. Kalau kita ternyata salah, kita punya pikiran Tuhan bakal ngejudge kita dan bakal konsekuensinya ini. Jadi Tuhan kan tadi saya bilang, Tuhan kan udah punya blueprint. Akibat kita salah ambil keputusan, kita berpikir, wah, jadi kita nggak bakal dapat yang the bestnya. Kita bakal dapat yang second bestnya, itu yang tadi saya bilang, konsep second best ini. Jadi karena kita salah, kita nggak bakal dapat yang the bestnya, kita dapat yang second bestnya. Ini adalah konsep yang salah, saudara. Nah, misal tadi saya bilang nih, waktu anak-anak yang masih single nih, anak-anak muda yang waktu mau mencari jodoh, itu harus benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ini nih ya ceritanya gini, kalau nggak boleh salah kayak gini. Jadi waktu mau ambil keputusan nih harus benar-benar, karena Tuhan kan udah atur nih jodoh kita nih. Kalau misalnya Tuhan udah tetapin jodoh kita sama si A, ternyata kita ambil keputusan sama si B gitu loh. Nah, terus kita berpikiran, wah jangan-jangan gue nggak dapat yang best nih, gue dapat yang second best nih. Nah makanya itu saudara, seringkali pada waktu nanti sudah jadi suami istri saudara, terus sering cekcok dan ribut. Nah akhirnya penasaran nih, dulu pria atau wanita yang dipilihnya itu salah pilih gitu loh. Terus apalagi kalau dulu tuh cowoknya atau ceweknya yang diputusin tiba-tiba jadi orang kaya gitu kan. Waduh, kita nih benar-benar merasa nih sebagai delusa akibat salah pilih. Padahal anak sudah 2. Anak sudah 2 masih bilang, wah kita salah pilih, wah celaka itu saudara. Karena kita pikir kita bakal mendapat konsep yang mendapat yang second best-nya itu. Nah, bagi saya nih konsep ini adalah konsep yang salah ya, cara berpikiran salah. Kenapa? Karena pertama, bagaimana sih kita bisa tahu nih bahwa yang kita dapat ini adalah yang second best? Coba saudara bisa tahu nggak? Ada yang bisa tahu nggak? Ada yang bisa tahu kan? Betul nggak? Betul nggak Ben? Yang kedua, kenapa salah? Saya bilang salah. Yang kedua, karena bagaimana kita bisa tahu yang dari Tuhan itu betul-betul kita bisa tahu. Benar? Kita tahu benar nih yang dari Tuhan kita bisa tahu 100% atau 100%. Ya mungkin ada yang tahu sih. Mungkin Tuhan bicara sama dia, ya Yuki, jodoh kamu adalah Villa. Waktu saya dulu nanya jodoh. Tapi ternyata Tuhan nggak begitu, tuh salah saya. Atau mungkin ada gak di sini coba, mungkin bisa siap pengalamannya Tuhan benar-benar bicara gitu, atau dikasih yakin gitu 100%. Ada nggak kira-kira?
Nggak apa-apa sih, ini kita sharing aja sih, saya cuma pengen tahu aja. Ada nggak kira-kira? Terus Pak? Yakin? Kalau lagi ngambil keputusan tahu benar-benar ini dari Tuhan nih, Tuhan udah ngomong nih sama saya nih. Ini harus pilih yang ini gitu. Ada berani? Ada yang berani? Nggak ada yang berani ya? Berarti nggak ada dong. Nggak ada yang yakin, benar-benar tahu gitu kan. Nah, yang ketiga, konsep the second best ini membuat kita memiliki pemahaman akan Tuhan itu yang keliru nih, seolah-olah setelah kita mengambil keputusan, lalu Tuhan tuh yang agak keliru, seolah-olah setelah kita mengambil keputusan itu, lalu menghadapi tantangan, nah seolah-olah begitu kita ambil keputusan dan salah, tuh Tuhan lepas tangan habis itu, karena kita salah ambil keputusan. Nah, ini konsep second best ini juga sebenarnya menjadikan nih seolah-olah kita berdirinya di depan Tuhan, kita berdiri di depan Tuhan, dan Tuhan itu berdiri di belakang kita, ngawasin kita gitu. Jadi Tuhan cuma melihatin, jadi seolah-olah Tuhan itu adalah Tuhan yang pasif, dia cuma nungguin kita dari belakang. Ini si Yuki bakal bikin salah ya, kalau Tuhan tiba-tiba saya bikin salah, Tuhan tinggal bilang, nah kamu salah loh gitu. Nah sebenarnya nggak begitu saudara, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang bukan yang reaktif, tapi Tuhan kita ini Tuhan yang aktif. Jadi nggak seperti nggak seperti ini direkam gak ya? Nggak seperti bapak polisi yang di tempat kita itu loh. Jadi kalau dia cuma numput gitu kan, tiba-tiba setelah kita bikin salah, tiba-tiba dia keluar nggak tahu dari mana, atau ada aja, dan kita ditangkap gitu kan. Nah tapi dia selama kita belum bikin salah, dia tungguin aja tuh, dia nggak pernah aktif untuk membuat kita tuh nggak bikin salah. Nah Tuhan kita nggak seperti itu saudara. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang punya inisiatif gitu loh. Dia tuh in control. Dia itu nggak mau anak-anaknya itu bikin salah. Tapi satu lagi saudara, jadi Tuhan kita itu tuh adalah Allah yang berdaulat. Dia tuh selalu dia itu selalu pegang kontrol untuk everything. Nah, di Matius 10 ayat 29 sampai dengan 30 saya akan bacakan ya. Bukankah burung pipit itu dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara bayangin, Tuhan itu tahu tuh segalanya. Jadi sampai rambut di kepala kita pun jumlahnya Tuhan tahu. Saya rasa kita sendiri juga nggak tahu jumlah rambut di kepala kita, benar ya? Jadi jangan takut saudara, Tuhan itu pegang kontrol. Nah, di Kejadian 50 ayat 20 itu ditulis seperti ini, saya bacakan. Memang kamu telah merakarakakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merakarakakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi ini perkataan ini dikatakan oleh siapa sudah? Oleh siapa? Yusuf ya. Nah Yusuf itu tahu saudara. Jadi misalnya pun ada orang yang udah merasakan sesuatu yang jahat buat saudara, dan misalnya saudara pun sudah ngambil keputusan, tapi jangan takut saudara. Tuhan itu tetap bekerja dalam kehidupan saudara tuh, dia tuh akan tetap memastikan tuh rencananya dalam kehidupan saudara itu tetap jalan gitu loh. Jadi walaupun saudara salah keputusan misalnya gitu kan, saudara nggak yakin, jangan takut, Tuhan tetap backup saudara, dan Tuhan bakal pastikan rencananya tuh dalam kehidupan saudara itu akan tetap terjadi. Amin. Bukan saya ini penganut ini ya, jangan salah sangka juga, bukan saya penganut ajaran Hypergrace. Jadi ya kita serampangan aja gitu loh untuk ambil keputusan, nggak begitu. Karena saya percaya di sini saya bicara ini konteksnya kita ini adalah udah sebagai anak-anak Tuhan yang sudah bertobat. Jadi pikirannya itu tuh tadi udah selaras sama Tuhan gitu loh. Cuman di sini jelas nih, ambil keputusannya itu untuk sesuatu yang diantara yang baik kita pilih untuk yang lebih baik, yang terbaik. Bukan kita ambil keputusan untuk sesuatu yang nggak baik dan yang baik. Contohnya nih, kita mau jadi kaya gitu kan, terus kita dihadapin 2 pilihan, kita mau bekerja keras atau kita mau merampok bank. Nah itu kan udah jelas-jelas dong.
pasti itu kan pilihan yang gampang dong. Itu yang merampok bank itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu udah pasti Tuhan nggak berkenan. Tapi misalnya untuk menjadi kaya, mau bekerja kerasnya mau jadi apa nih? Mau jadi driver Uber, apa mau jadi agent properti? Nah ini kan pilihan yang baik semua gitu kan. Cuman kita pilih yang mana gitu loh. Nah saya bicara seperti ini gitu loh. Jadi jangan salah paham ya saudara. Nah ini jangan takut. Jadi kalau apapun yang saudara kerjakan, kalau saudara disertai Tuhan, itu pasti Tuhan akan buat berhasil. Jadi jangan suka merasa feel guilty gitu loh. Tadi kira-kira gue ambil keputusan yang benar nggak ya? Sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak ya? Jadi jangan begitu terus saudara. Kalau saudara begitu terus, saudara ragu-ragu terus, saudara nggak mantep. Gimana Tuhan mau bekerja lebih lagi buat saudara? Amin. Gimana kira-kira masih ngikutin saya? Apa sudah jalan mimpi yang tingkat berapa nih? Saya nggak lama sudah. Oke, tadi yang pertama ya, konsep second best. Jadi ingat ya, nggak ada tuh konsep second best itu salah. Pasti Tuhan berikan yang terbaik buat kita, amin. Oke, yang kedua nih konsep yang salah nih, yang suka menjebak kita nih. Nah, kedua itu ini nih, pada waktu kita mau ikut Tuhan nih, kita ingin berkenan padanya. Nah, kita membuat keputusan-keputusan yang selalu dipengaruhi oleh konsep bahwa kita harus berjalan di jalan yang sempit dan susah, karena itu yang Tuhan mau. Nah, ini sebenarnya ayatnya ada di sini nih. Ada di Matius 7 ayat 13 sampai 14 ya. Konsep ini terbentuk karena menafsir perkataan Tuhan Yesus nih yang seperti ini. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Jangan kejebak nih saudara. Jadi kita ini kalau menafsirkan ayat nih harus lihat konteksnya gitu loh. Banyak orang yang Kristen nih, banyak ya orang Kristen yang terjebak pada konsep ini. Nah akhirnya kita merasa guilty nih kalau ada tawaran yang lebih baik yang kita ambil, karena dalam hati ini kita mikir, kita merasa Tuhan sebenarnya kita mau ambil tawaran yang lebih jelek. Nah atau ada orang yang cenderung memilih mengabaikan pilihan yang baik dan memilih yang kurang semata-mata dia pikir dengan pilihan itu dia bakal menyenangin hati Tuhan gitu loh. Atau ada juga hamba-hamba Tuhan yang merasa guilty gitu, mengambil keputusan untuk memilih melayani di gereja besar atau di kota besar dan menolak tawaran pelayanan di gereja kecil di pedalaman. Ada juga orang Kristen yang memilih bekerja di perusahaan yang kecil dengan gaji yang kecil karena merasa Tuhan mau dia bekerja di situ ketimbang memilih bekerja di perusahaan yang besar dengan gaji yang besar. Nah, saudara, jadi artinya apa sih sebenarnya artinya berjalan di jalan yang sempit? Nah, apakah berarti sebagai orang Kristen ini Tuhan mau kita hidup susah dan menderita selalu? Begitu saudara? Saya sih nggak yakin begitu, gitu loh. Kenapa? Nah, akhirnya nih konsep ini membuat orang Kristen berpikir Tuhan memiliki kemauan yang bertentangan dengan desire atau keinginan hati kita, sehingga ada rasa guilty di dalam nih yang membuat suatu keputusan kalau kita merasa keputusan itu hanya untuk menyenangkan kita. Jadi kita selalu berpikir, aduh, keinginan Tuhan ini pasti selalu akan bertentangan dengan keinginan kita nih. Gitu kalau kita mau menyenangkan hati kita. Nah, dalam Lukas 7 ayat 33 sampai dengan 34, Tuhan Yesus ini berkata nih, Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Nah, Yohanes Pembaptis seorang yang serius nih, dia tidak pernah datang ke pesta, diajak makan dan minum, tidak mau. Orang mengejeknya sebagai orang aneh atau yang kerasukan setan. Ada kan tuh ayatnya di ayat di Lukas 7 ayat 33. Jadi, nah sebaliknya Tuhan Yesus tuh sebaliknya. Tuhan Yesus tuh diajak pemungut cukai datang ke pesta. Tuhan Yesus datang nggak? Datang kan? Nah, terus diundang perjamuan pesta kawin di mana? Datang kan dia? Nah, terus apakah waktu dia sampai di tempat itu terus dia kulit acara pesta dengan wajah yang cemberut gitu, yang serius dengan orang-orang yang bergembira? Enggak kan, Tuhan Yesus nggak datang terus dia mukanya begini. Enggak, dia tuh disuruh di sana. Dia tuh ikut menikmati, ikut menari, ikut menyanyi gitu kok. Nah, saya mau katakan begini maksudnya saudara, Tuhan Yesus ini akan bersukacita dengan orang yang bersukacita gitu loh. Dan Yesus itu akan menangis dengan orang yang menangis.
Mazmur 37 ayat yang keempat berkata, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Nah, memang ya saudara, kita nih harus mengakui sebagai orang berdosa, terkadang nih desire hati kita ini nggak sempurna. Kita nih egois dalam menginginkan sesuatu, itu sebabnya kita tuh perlu koreksi juga sih keinginan hati kita. Apakah keinginan hati kita itu bisa menyenangkan Allah gitu. Tapi sebaliknya, kita juga nggak boleh punya pikiran bahwa keinginan Allah itu selalu bertentangan dengan desire kita, dengan keinginan kita. Nah, ayat ini mengatakan bahwa orang-orang yang dilihat themselves di dalam Tuhan, hati mereka akan desire kepada the right things. Jadi, saudara harus punya pemikiran yang seolah-olah tuh keinginan Tuhan itu tuh bertentangan terus sama keinginan kita. Enggak loh, Tuhan kita itu bukan orang yang mau kita tuh selalu hidup menderita, enggak gitu loh. Tuhan Allah itu ya, dia tuh ya bakal happy. Kalau kita happy, dia bakal ikut happy gitu. Jadi nggak selalu harus orang Kristen tuh harus hidup menderita di bumi, nanti akan istilahnya menerima upah di surga. Yang enggak juga saudara. Kita juga bisa kok hidup istilahnya ya di bumi ini ya hidup layak gitu loh, hidup dengan penuh sukacita. Sekali lagi saudara, saya bukan penganut Injil kemakmuran atau hipergrace, enggak, tapi kita mesti dalam di sini ya saudara. Nah, di sini nih terjadi harmonisasi antara keinginan kita dan sukacitanya Allah, dan apa yang kita inginkan di dalam Tuhan akan diberikan oleh Tuhan. Nah, dan terpegang satu prinsip penting nih saudara, Allah kita ini adalah Allah yang murah hati, Allah yang generous, Allah yang senang kalau kita senang. Nah, dia adalah Allah yang bersukacita melihat anak-anaknya bersukacita. Bahkan Allah akan generously memberi kepada anak-anaknya, dan jangan-jangan sebagai Allah yang berusaha ingin mengambil sukacita atau joy dari hidup kita. Nah, apapun yang kita lakukan, segala keputusan yang kita ambil nih harus mengarah kepada satu hal, dan itu tidak akan pernah membuat kita takabur dan sombong, karena kita makin mengenal Tuhan, itu akan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Saudara, nah kita ini mengalami Tuhan yang baik ya. Kita ini punya Tuhan yang baik, Tuhan yang indah, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh rahmat, Tuhan yang in control, Tuhan yang menjadi gembala yang baik dan tidak akan pernah merencanakan hal yang jahat dan merusak hidup kita. Tuhan yang adil, suci dan baik, Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Nah, saudara, jadi saya mau kasih tahu saudara. Jadi ada dua hal ya tadi, jangan terjebak, jangan kita berpikir kita bakal mendapat yang second best, dan yang kedua, jangan kita berpikir kita tuh harus selalu ikut konsep yang masuk melalui jalan yang kecil gitu loh. Jadi seolah itu kita harus menderita terus. Enggak, Tuhan kita nggak ada, bukan Tuhan yang seperti itu. Jadi sebagai anak Tuhan nih, kita harus yakin nih, harus mantap nih dalam mengambil keputusan. Kalau kita sudah ambil keputusan, kita berdoa, kita harus yakin. Amin saudara. Kalau saudara nggak yakin, gimana Tuhan mau bekerja lebih lagi mas saudara? Gimana saudara, Tuhan mau berkati saudara lebih lagi kalau saudara selalu nggak yakin, selalu ngambang gitu loh. Bener gak ya? Bener gak ya? Mundur maju. Enggak saudara, kalau saudara udah berdoa, yakin, terus sikap. Amin. Saya nggak panjangkan lagi, firman Tuhan saya selesai. Nggak panjang kan saudara? Mungkin ada yang Pak Pastor Dewan mau nambahin atau? Ya, oke, kita sajak saudara untuk berdoa. Kita bangkit berdiri. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami sebagai anak-Mu kadang-kadang kami masih merasa gak yakin Tuhan untuk terhadap pilihan-pilihan yang kami buat Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami berusaha untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tapi kami adalah sekali lagi, kami manusia yang terbatas Tuhan. Kadang-kadang kami mungkin akan membuat keputusan yang kurang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang baik, punya Allah yang mempunyai anugerah yang besar buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun Tuhan kami melenceng Tuhan, tapi kami yakin Tuhan Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau pasti akan mengkoreksi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terbaik telah Engkau siapkan buat kami Tuhan, karena Engkau tahu Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang mencintai-Mu Tuhan, kami dengan sepenuh hati, dan
Kami percaya Tuhan, Kau sudah sediakan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu susah berbicara, tapi kami percaya Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan Roh Kudus tetap berbicara dalam hati kami masing-masing. Biarlah firman-Mu yang tabulkan saat ini dapat bertumbuh-tumbuh dalam hati kami Tuhan, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan kepada yang tugas. Mari kita beri apresiasi kepada Pastor Rifki. Terima kasih Pastor Rifki. Ya, siapkan persembahan kita. Kita akan membawa persembahan di hadapan Tuhan. Baik yang mau transfer, bisa transfer ke account BSB number 082332, account number 8359400914 Indonesian Christian Fellowship. Kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang kami terima saat ini. Kami bersyukur. Terima kasih, berkati hamba-Mu Pastor Rifki dan juga keluarganya ya Tuhan. Kau yang memberikan yang terbaik bagi keluarga mereka. Kau yang tambahkan hikmat di dalam hidup mereka. Kebijaksanaan Tuhan, terang-Mu bersinar dalam hidup mereka. Memberkati orang-orang sekelilingnya Tuhan. Membawa banyak jiwa kepada Tuhan dan memberikan menjadi saluran berkat-Mu Tuhan bagi sekelilingnya juga ya Bapak. Terima kasih, kami juga bawa persembahan kami dan ucapan syukur. Kami mau memberi dan mengembalikan perpuluhan dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan memberi. Lagu untuk visi House berbuah. Mari nyanyikan bersama. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.